Hola, selamat datang di channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Giovanna dan ini sebenarnya video pertama gue di YouTube. Nah, gue mau jelasin sedikit nih kenapa gue bikin video YouTube sekarang. Motivasinya apa? Motivasi gue untuk bikin YouTube itu karena pertama, kita kan lagi ada pandemi global, jadi di rumah aja, makanya gue coba kegiatan baru dan gue memutuskan untuk bikin channel YouTube. Harapan gue semoga untuk kedepannya kalian mendukung kegiatan gue ini dan gue bisa menghibur untuk para hadirin sekalian. Terima kasih. Di video ini gue akan ngebahas tentang si Joe Exotic. Dia salah satu favorit gue sih, lebih tepatnya. Dia lagi booming gitu di Amerika, tapi kayaknya orang Indonesia juga udah tahu dia deh. Gitu. Jadi gue mau ngebahas tentang Joe Exotic. Langsung aja kita ke topik. Joe Exotic atau yang mempunyai nama asli Joseph Scrivogel atau nama lainnya adalah Joseph Allen Maldonado Passage. Dia berusia 57 tahun yang lahir di Garden City, Kansas, Amerika. Dia mempunyai 2 orang suami yang bernama Travis Maldonado dan yang kedua adalah Dylan Passage. Nama Joe Exotic mulai dikenal oleh masyarakat Amerika karena dia mempunyai peliharaan kucing besar seperti singa, harimau, dan juga karena gayanya yang eksentrik. Jadi dia tuh unik banget. Dan karena perseteruannya dengan aktivis hewan yaitu Carol Baskin yang membuat mereka saling menyerang satu sama lain selama 5 tahun. Bayangin coba sekarang kalau kita tuntut-tuntutan gitu selama 5 tahun. Gila, hidupnya gak tenang gak sih? Dia mempunyai ratusan harimau dan singa yang dia rawat di kebun binatang miliknya sendiri, yaitu Greater Windward Exotic Animal Park atau disingkat GW Zoo, atau kita bilang aja biar gampang GW Zoo lah ya. GW Zoo berisikan hewan-hewan eksotik yang berpusat di Oklahoma, Amerika. Jadi nama Joe Exotic itu diambil dari kecintaannya dia sama hewan-hewan eksotik, makanya namanya Joe Exotic. Joe ini sangat terobsesi untuk menjadi terkenal. I'm an entrepreneur, a trainer, a family man, a YouTube star, a medical expert, a model, an environmentalist, a AAA member. Hell, I'm even a magician. Beberapa kali dia membuat lagu yang dia produksi pakai uang dia sendiri untuk mantan suaminya John Finlay yang pada saat itu masih bersama. You were my first love, the one that's gonna last. A million miles later, I'm a ghost from the past. You were my true love. Dan Joe mempunyai channel dokumenter yang disutradarai oleh Ray Kirkham, yaitu Joe Exotic TV. Saat pembuatan film dokumenter yang disutradarai oleh Rick Kirkham tersebut, Rick sendiri harus tinggal di GW Zoo milik Joe selama bertahun-tahun. Awalnya GW Zoo itu adalah tempat penangkaran hewan yang terlantar. Jadi kalau ada orang yang gak punya dana misalkan untuk ngerawat kudanya atau anjingnya atau kucingnya atau binatang yang dia punya, dia akan serahin ke penangkaran milik Joe di GW Zoo tersebut. Tapi lama-kelamaan Joe mulai menyadari keuntungan yang dia peroleh dari kebun binatangnya, di mana ia mengizinkan para pengunjung untuk berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan peliharaan milik Joe. Joe juga mengembangbiakan hewan-hewan eksotik di sana. Little boy, world second boy. Come on, big boy. Yeah. Let me double check these. Boy? What's that? Dan semua itu tuh direkam oleh Rick Kirkham yang pada saat itu ingin membuat film dokumenter tentang si Joe. Nah, tapi inti dari semuanya itu mulai dari sini. Jadi di Amerika Serikat sendiri lagi tren untuk memelihara kucing-kucing besar. Kayak misalkan harimau, puma, singa, macan,
kucing hutan, dan segala macam hewan-hewan yang dilindungi gitu. Dikutip dari WWF atau World Wildlife, diperkirakan ada sekitar 5.000 harimau yang dipelihara di Amerika Serikat dan kurang dari 3.900 yang tersisa di alam liar. Sebagian harimau yang ada di Amerika Serikat itu tinggal di kandang rumah, menjadi objek atraksi pinggir jalan dan dikurung dalam pengembangbiakan pribadi. Gimana? Padahal itu hewan yang dilindungi loh, dan itu udah terancam punah. Harusnya tuh dia tinggalnya tuh di alam liar. Bayangin aja, di Amerika tuh lebih banyak yang dipelihara dan gak tahu itu dijadiin apa oleh oknum-oknum tertentu yang gak bertanggung jawab, ya kan kasihan. Nah, karena itulah Carole Baskin muncul sebagai malaikat penyelamat yang menentang keras aktivitas yang dilakukan oleh Joe Exotic. Carole Baskin adalah seorang CEO yang mendirikan suaka hewan bernama Big Cat Rescue di Florida, Amerika. Carole Baskin beserta suaminya Howard Baskin melakukan kampanye untuk melawan kegiatan Joe di kebun binatangnya yang dianggap sudah mengeksploitasi hewan yang dilindungi tersebut. Carole yakin bahwa Joe terlibat bisnis kotor, yaitu animal trafficking yang ilegal. Jadi animal trafficking itu kayak jual beli hewan secara ilegal. Sedangkan Joe bersikeras untuk melawan Carole karena dia ingin mempertahankan kebun binatang miliknya dan merasa kalau dia dituduh oleh Carole. Di sini udah agak mulai memanas karena ada tuduh-tuduhan gitu. Bayangin 5 tahun guys. Namun nyatanya keadaan suaka milik Carole itu tidak jauh berbeda oleh kebun binatang milik Joe Exotic. Dan tidak jarang Carole Baskin juga membuka suakanya untuk masyarakat umum yang ingin melihat kucing-kucing besar. Pekerja di Big Cat Rescue seluruhnya adalah relawan dan tidak digaji sepeser pun. Doug Antle, seorang pecinta hewan eksotik dan mentor dari Joe, pun juga turut menentang Carole Baskin. Yang menurutnya mereka memelihara kucing besar karena mereka mencintainya dan mereka ingin memperkenalkan pemahaman tentang harimau. Pada akhirnya Carole Baskin itu menang dalam gugatannya terhadap Joe Exotic dan membuat Joe sangat-sangat dendam kepada Carole. Joe terang-terangan membuat video live untuk mengancam akan membunuh Carole Baskin. Big Daddy Cigar, looky there. Oh, that's getting the phone to ring. We're not done yet. We're still gonna dig up Carol's ass. Before I'm done with this, I'm gonna have the bitch's head in a jar. Here it's Carol's birthday next month, and we're shipping her 2 of these. Look at the fangs on that. Happy birthday, Carole. Saking dendamnya terhadap Carole, Joe mengeluarkan uang yang sangat banyak. Dia membuat lagu sindiran untuk Carole Baskin dan menuduh Carole bahwa Carole lah yang membunuh suami pertamanya yang hilang pada 21 tahun silam. Well, everything was fine, just as sweet as wine, but her husband went and disappeared. But then it got a little crazy, it got a little hazy, and the cops said there's something wrong here. Oh, here, kitty, kitty. Carole pun membalasnya dengan lebih tenang, menunjukkan bahwa dia adalah orang yang positif dan tetap meminta dukungan untuk menghentikan aksi Joe melalui media sosial dan website pecinta hewan. Cool cats and kittens. It's Carole at Big Cat Rescue to end the abuse of big cats and to save them in the wild. That's to make the call of the wild. Joe perlahan mulai bangkrut karena dia harus membayar tuntutan yang pada saat itu kasusnya dimenangkan oleh Carole Baskin. Joe harus membayar denda sebanyak 5.000 US dollar atau sekitar 65 juta per bulannya kepada Carole Baskin. The question that I have today, though, is for years she has been exploiting me on her cubabuse.com, 911abuse.com, and all of her other websites, saying that I'm this big abuser of tigers. Sampai orang tua dari Joe yang sudah tua itu dituntut oleh Carole Baskin dan suaminya. Dan
Pada akhirnya Joe menyerahkan kebun binatangnya itu kepada Jeff Lowe. Jeff Lowe itu adalah seorang pengusaha yang ingin membantu Joe untuk mengambil alih kebun binatangnya, yaitu Greater Windward Exotic Animal Park. Intinya biar nggak diambil sama si Carol Baskin ini. Setelah kebun binatang Joe sudah diserahkan dan dibeli oleh si Jeff Lowe, ternyata Jeff Lowe adalah penipu ulung yang mempunyai utang di mana-mana dan juga sering berurusan dengan kepolisian. Joe memperkenalkan James Garretson kepada Jeff Lowe. Jeff lalu mempekerjakan Alan Glover sebagai tukang bantu-bantu yang sudah lama bekerja dengan Jeff. Keinginan Joe menjadi terkenal menyebabkan perhatiannya terhadap hewan itu lama-kelamaan mulai memudar. Joe terlalu sibuk dengan urusannya sendiri yang akhirnya mengkesampingkan GW Zoo. Saking terobsesi untuk menjadi terkenal, Joe akhirnya mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat yang pada saat itu bersaingan oleh Hillary Clinton dan Donald Trump pada tahun 2016. Candidate Joe Exotic, who claims to run the world's largest private zoo for tigers and produces incredible campaign videos. First thing is, I am not cutting my hair. I'm not changing the way I dress. I refuse to wear a suit. I am gay. I've had 2 boyfriends most of my life. I am broke as shit. I have a judgment against me from some bitch down there in Florida. And this is all paid for by the committee of Joe Exotic Speaks for America. Tapi usahanya untuk jadi presiden itu gagal. Selang beberapa tahun, dia mencalonkan diri lagi sebagai gubernur di Oklahoma. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joseph Maldonado Passage, and I'm running for the state governor's office of 2018. And this is video message number 1 of 333 videos that I'm going to be putting up over the next 11 months before this election starts. Untuk kedua kalinya, dia tidak berhasil. Itu yang gue demen, karena saking obsesinya, dia tuh nggak peduli orang mau ngomongin dia apa, yang penting dia coba dulu sampai kalau dia berhasil ya udah, itu rezekinya dia. Tapi kalau nggak berhasil ya udah, dia coba lagi terus. Salut gue sama Joe. Saat semua masalah yang dia hadapi itu belum selesai, Joe mengalami situasi yang sangat terpuruk saat suaminya Travis Maldonado itu meninggal karena menembakkan pistol ke kepalanya sendiri. I just kind of felt like I was attached by pain to Joe. Kesaksian Josh Dial yang pada saat itu bekerja sebagai manajer kampanye dari Joe mengatakan bahwa Travis tidak sengaja menembakkan dirinya. And accidental. And while some are casting doubt, Joe's former colleague tells me there's no doubt it was anything but a tragic accident. I can tell you 100% that it was a horrific accident. Joe Maldonado Passage's former campaign manager, Joshua Dial, says he knows that because he witnessed Travis's death. He's smoking his last cigarette before he died. He'd always pointed guns at people all the time out there at the park. There's no clip in it. You know a Ruger won't fire without a clip. Jadi dia tuh bilang kalau pada saat itu si Travis tuh lagi main aja ke kantornya si Josh sambil bawa pistol, karena emang setiap hari si Travis itu orangnya iseng banget dan suka bawa pistol kemana-mana. Nah dia tuh pada saat itu mau cerita kalau Josh, gue baru dibeliin Ruger nih sama si Joe. Ruger tuh gak ada klip, dia gak bakal bisa meledak. Pas dicobain, jedar. Metong, Cong. Metong. Itu gimana ya? Gak bisa ngebayangin sih posisinya Josh yang waktu itu lagi bener-bener lagi ngobrol, tiba-tiba si Travis bercanda depan muka gue, terus gue ngeliat dia tuh ketembak. Perasaan kayak gimana ya?
Namun setelah 2 bulan kepergian Travis, Joe menemukan pacar baru bernama Dylan Passage. Gak lama itu langsung dinikahi sama Joe. Gila, hidupnya Joe tuh udah banyak masalah banget. Dari mulai peperangannya dia sama si Carol Baskin, Joe tuh udah ancur-ancuran banget lah intinya. Kedua dia kalah jadi presiden, terus jadi gubernur. Terus suaminya yang dia sayangin banget tuh mati, dia bangkrut. Pokoknya banyak banget deh. Masalah semakin berdatangan kepada Joe saat dirinya dicurigai oleh FBI dan juga dari Departemen Perikanan dan Satwa Liar Amerika Serikat.